Insya Allah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran Hadis. Untuk bab 4 kita akan belajar tentang Quran surah At-Takasur. Mari kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran daripada surah At-Takasur. Yang pertama kita akan mengenal surah At-Takasur. Yang kedua kita akan membaca surah At-Takasur. Selanjutnya juga kita akan menerjemahkan surah At-Takasur dan kita juga akan mengetahui kandungan surah At-Takasur. Baik teman-teman, mari kita masuk ke materi pembelajaran. Namun sebelumnya seperti biasa, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita akan mengenal surah At-Takasur. Surah At-Takasur terdiri atas 8 ayat. Jadi jumlah ayatnya ada 8. Termasuk surah ke-102 di dalam Al-Quran ya, urutannya ke-102 di dalam Al-Quran. Itu termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Disebut surah Makkiyah. Kalau diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah dinamakan surah Madaniyah, teman-teman. Selanjutnya dinamakan surah At-Takasur karena diambil dari ayat pertama yang artinya bermegah-megahan. Jadi At-Takasur artinya apa teman? Bermegah-megahan. Oke, kita lanjut untuk membaca surah At-Takasur. Mudah-mudahan teman-teman telah pada lancar membaca Al-Qur'annya. Yang belum lancar belajar lagi di rumah. Tetap semangat belajar Al-Qur'annya, belajar membacanya ya. Ya, silakan teman-teman simak bacaan Bapak. Bapak akan membacakan surah At-Takasur terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, di dalam belajar membaca Al-Quran, teman-teman juga harus memperhatikan makharijil huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Al-hakumut ini makhrajnya A ya, bukan A. Al-hakumut jangan, itu ain. Ini makhrajnya hamzah A ya. Dan juga teman-teman harus memperhatikan panjang pendeknya. Ketika ada baris seperti ini dipanjangkan. Ketika ada alif sebelumnya patah juga dipanjangkan. Juga mana yang dibaca jelas, mana yang dibaca dengung, mana yang ditekan itu diperhatikan ya teman-teman. Silakan teman-teman belajar membaca di rumah ya surah At-Takasur dengan baik dan benar. Nah selanjutnya kita akan menerjemahkan surah At-Takasur. Surah At-Takasur ayat pertama artinya bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat kedua. Ayat ketiga, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Yang keempat, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Yang kelima, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Yang keenam, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Yang ketujuh, kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan mata kepala sendiri. Yang kedelapan, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Itu adalah terjemahan daripada surah At-Takasur. Selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan ayat demi ayat atau kata artinya ya, arti perkata. Jadi bermegah-megahan telah melalaikan kamu, berarti ayatnya itu alhaakumut takasur. Mana yang berarti bermegah-megahan? Yaitu at-takasur. Mana yang berarti melalaikan? Berarti alhaakumut. Begitu teman-teman.
Jadi teman-teman silakan dibaca bukunya. Di situ ada arti perkata daripada surah At-Takasur dan diperhatikan dan dihafalkan. Sekarang teman-teman menghafal surah At-Takasur. Setelah teman-teman menghafal, ya belajar menghafal, teman-teman isi titik-titik ini. Misalkan titik-titik At-Takasur berarti katanya apa? Adalah alhaqumut takasur. Begitu teman-teman. Hatta zurtumul maqabir. Ini adalah cara untuk memudahkan teman-teman di dalam menghafal surah At-Takasur. Ya. Oke, kita lanjut untuk mengetahui kandungan surah At-Takasur. Ya. Jadi apa yang terkandung atau isi daripada surah At-Takasur itu? Jadi surah At-Takasur itu berisi tentang apa? Orang yang suka bermegah-megahan nih. Orang yang suka bermegah-megahan, suka mengumpulkan harta dan berlebihan hingga lupa kepada Allah dan diancam dengan neraka jahim dan akan diminta pertanggungjawabannya. Itu diantara daripada isi surah At-Takasur. Nah, ayat ini turun atau sebab-sebab turunnya, asbabun nuzulnya itu berkenaan dengan dua kabilah dari golongan Ansor, yaitu Bani Haritha dan Bani Harith yang saling membanggakan diri dan saling menjatuhkan hingga mereka masuk ke dalam kubur. Nah, gak boleh di dalam surah At-Takasur itu kita tidak boleh ya membangga-banggakan apa yang kita miliki dan mengumpul-ngumpulkan harta. Bukan berarti kita nggak boleh punya harta. Islam tidak melarang umatnya untuk memiliki harta yang banyak. Tapi yang tidak boleh itu adalah membanggakan apa yang kita miliki, ya begitu teman-teman. Bahkan harta yang sudah kita miliki harusnya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu sesama kita. Begitu. Juga ada nama lain daripada surah At-Takasur yang sebutnya al-hakumu, itu telah melalaikanmu artinya. Dan juga ada yang juga disebut al-maqabir, tempat pemakaman. Begitu teman-teman. Silakan teman-teman belajar di rumah dan baca bukunya, dan juga teman-teman diharuskan untuk menghafal surah At-Takasur beserta artinya. Ya. Batas waktunya sampai pertemuan berikutnya. Jadi sekarang belajar aja dulu menghafalkan, nanti dikumpulkannya pertemuan berikutnya. Sedangkan untuk tugas hari ini teman-teman mengerjakan penilaian akhir bab halaman 46 ya sampai bagian 3. Begitu teman-teman. Ini aja video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik hidayah, juga dipanjangkan umur, dijaga kesehatan kita. Jangan lupa jaga selalu kebersihan dan kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu fi